Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi alfa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang dimuliakan Allah ini, kita berharap mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, malam di mana diurusi segala urusan kita oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang sangat banyak. Dan pada malam yang mulia ini kita berada di dalam malam terakhir dari bulan Ramadan, di mana pada malam-malam terakhir ini kita berharap berlipat ganda amalan pahala yang diterima oleh kita untuk kemuliaan yang kita harapkan. Pada ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini disebut juga sebagai Syahrul Jihad selain Syahrul Siyam. Jadi ketika ada yang mengatakan, Pak Yusuf Kala mengatakan, jadi kalau bahas Ramadan itu kenapa banyak kutiba melulu yang diangkat, kutiba alaikumusiyam. Ya memang itulah kewajiban yang diturunkan kepada kita di bulan Ramadan ini. Dan kewajiban yang ada itu pula ada kewajiban kutiba alaikumul qital. Itu masih ada teman-temannya Ramadan ini. Kutiba alaikumul qital. Jadi di bulan Ramadan ini kita berharap mendapatkan pemahaman yang jelas antara kutiba alaikumusiyam dan kutiba alaikumul qital. Bahwa Quran walaupun qital ini terasa berat buat kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita berharap mendapatkan pemahaman Al-Qur'an yang turun dengan bukti-buktinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an itu turun, dan kemudian turunnya ke dalam qalbu kita itu membawa tentang pemahaman-pemahaman detail dan sifatnya empirik, bukti-bukti yang nyata. Sehingga ketika kita mentadaruskan di bulan Ramadan, kita akan dapatkan berbeda dengan bulan yang lain. Bulan yang lainnya itu kalau melakukan tadarus itu mendapatkan pahala yang besar. Tadarus ini ada di rosahnya secara bahasa. Jadi kalau kita baca Quran tadarus itu mesti ada di rosahnya, ada kajiannya. Itu disebut tadarus. Kalau kita membacanya cepat-cepat untuk mendapatkan selesai sekian ain, namanya hataman, bukan tadarus. Karena tadarus itu ada di rosah. Majtamaat qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah duduk-duduk sekelompok orang di tempat Allah disembah, lalu mereka mentadaruskan Al-Quran, didirosah, dikaji, dielaborasi, maka yang melakukan itu nanti akan mendapatkan sakinah. Ada masalah dengan kesehatan, nanti diberikan ketenangan. Walaupun kata orang berat sekali ujian sakitnya itu,
Nanti ada yang dikasih ujian dengan keuangan, berat sekali ujiannya nih kata orang tetangganya, temannya, iparnya, saudaranya, tapi dia masih bisa tersenyum. Ada yang diuji dengan masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak-anak, berat sekali ujian itu kata orang-orang, tapi dia mendapatkan sakinah karena dia berada di dalam ruangan-ruangan tadarus Al-Quran. Yang kedua, nanti akan mendapatkan naungan sayap malaikat, wa'afathumul malaikat, yang tadarus Al-Quran, yang Al-Qurannya dikaji, nanti malaikat itu terbang di atas mereka, menaungi dengan sayapnya dan memintakan ampun orang-orang yang ada di dalam majelis itu sampai majelis itu bubar, kecuali majelis itu berbuat maksiat. Jadi malaikat itu terbang di atas kita dan kemudian memintakan ampun yang duduk di situ. Yang ketiga, wa dzakarallahu fi man indah. Yang ketiga itu disebut nama kita itu langsung oleh Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat pemikul arsy untuk mendoakan kita yang ada di dalam majelis itu. Doanya direkam dalam surat Ghafir, surat yang ke-40. Itu kehebatannya kalau orang duduk-duduk dengan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, apalagi turun Lailatul Qadar, berlipat ganda itu kehebatan-kehebatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada kita untuk mengawal hamba-hamba Allah ini. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 pada halaman 250 bahwasanya malaikat itu ditugaskan Allah untuk melayani manusia, melayani kita. Dikawal kita oleh malaikat itu dari depan belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada manusia itu menyuruh malaikat untuk melakukan pengawalan depan dan belakang. Jadi orang sering kali senang tuh kalau dikawal sama polisi atau dikawal sama tentara, yang sekarang RUU-nya sedang rame dibahas. Dikawal sama tentara, dikawal sama polisi. Orang-orang yang punya dana banyak bisa mendapatkan pengawalan itu, dan itu sah. Dikawal di jalanan sehingga dia bisa tidak macet ketika orang lain sedang menghadapi kemacetan, dikawal bisnisnya supaya tidak digempur preman-preman. Nah, itu sudah merasa senang tuh. Kalau mau bikin bisnis properti, kalau nggak pengen diganggu preman-preman biasa, dipasang patut diduga ada perwira-perwira yang dimasukkan di sana. Apalagi dengan RUU TNI ini sudah lagi bisa masuk ke jabatan-jabatan publik. Itu sudah senang kalau dikawal sama tentara, polisi, aman bisnisnya. Ini dikawal malaikat yang sayapnya itu dari timur ke barat. Sayapnya luar biasa dan memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan pernah mengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan bukit Uhud dipukulkan kepada orang-orang yang zalim. Itu kemampuan malaikat, mengangkat bukit di atas orang-orang Bani Israel yang bandel. Nggak bisa lagi dia perjanjiannya dengan kitab, tuh nggak bisa. Itu pengawalan malaikat. Tetapi kita jauh, qalbu kita jauh dari kitab Allah, maka kita tidak bisa mendapatkan fasilitas yang hebat itu. Baru setelah ada pengawalan malaikat itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mengubahnya. Jadi
Kalau kita melihat matriks permasalahan kaum terdahulu itu hebat-hebat karena ada pengawalan malaikat, kekuatan ruhiyahnya tinggi kaum terdahulu. Tapi kaum belakangan ketika mengaji kitabullah ada kena penyakit kaum terdahulu, namanya penyakit brain rot. Pernah mendengar tahun 2024 penyakit brain rot? Kalau sekarang yang sedang marak itu kan istilahnya state capture corruption, ya kan? Itu negara yang sudah dikepung oleh oleh korupsi itu dari atas, tengah, bawah sampai rakyatnya korupsi. Itu kan World Bank lagi rame-ramenya membahas itu, termasuk Transparansi Internasional membahas itu. Tahun 2004 kemarin yang ramai itu brain rot. Brain rot itu pembusukan otak, menciut otak kognitifnya. Nggak bisa kalau ngaji lama-lama tuh nggak bisa. Kalau diskusi lama-lama tuh nggak bisa. Itu namanya pembusukan otak kognitif. Karena kebiasaan melakukan scrolling, ya. Jadi kebiasaannya tuh scrolling, belum ada selesai suatu tema scroll lagi. Jadi otaknya menciut, scroll lagi. Sehingga bisa dipastikan tema yang tadi di scroll itu udah lupa. Scroll terus scroll. Nanti tema ini musik, nanti tema olahraga, tema lagi politik, tema yang satu lagi, tema kejadian gitu. Itu namanya scrolling yang menyebabkan brain rot, pembusukan otak. Sehingga orang tidak bisa berpikir kognitif yang kuat. Maunya cepat-cepat kalau. Nah, brain rot itu sudah menimpa kaum terdahulu. Maka di dalam Al-Quranul Karim kaum terdahulu itu tidak bisa mendalami kitabullah dengan mendalam. Diskusinya nggak bisa panjang-panjang karena mereka mengatakan itu asatirul awwalin, lewat aja, buat formalitas pengajian aja pagi dan sore. Surat Ketajaman chapter 25 surat Al-Furqan ayat yang kelima. Itu sudah direkam dari masa lalu. Brain rot masa lalu itu dahsyat karena teknologi kaum masa lalu lebih hebat dari masa sekarang. Brain rot. Kalau sekarang brain rotnya cuma gara-gara ini. Brain rot. Nggak bisa dia memiliki eye contact, nggak bisa memiliki listening ability, nggak bisa dia mendengarkan orang untuk mengetahui celah-celahnya, untuk menjatuhkan dalam diplomasi. Akhirnya dia nggak berani bertarung di luar kelompoknya, nggak masuk lingkungan heterogen, nggak berani dia. Kenapa? Karena brain rot. Maka di Al-Quranul Karim diajarkan supaya tidak brain rot itu tadabbur Quran. Nanti muncul jumto ke sana, jumto ayat sini, ketemu ayat sini. Itu hanya dengan tadabbur Al-Quran. Maka di dalam Al-Quranul Karim dikatakan untuk kuat kita mendapatkan ruhiyah, mendapatkan pengawalan malaikat itu memang harus mendapatkan arahan dari Allah, dan ruhiyah kita ini kemudian terus mendekati kepada ruhiyah yang tinggi. Jadi malaikat itu mendekati kita. Itu surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Apalagi di malam Lailatul Qadar yang jatahnya itu triliunan malaikat itu. Kok triliunan? Iya, kata Rasulullah, malaikat di malam Lailatul Qadar itu jumlahnya sejumlah kerikil di muka bumi yang turun. Itu membantu urusan kita. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi setiap urusan kita kalau meminta diberesin, urusan keluarga, anak tidak nurut, menantu tidak nurut, masalah keuangan, masalah kesehatan, tuh di malam Lailatul Qadar tuh minta tuh. Karena hari-hari di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 malaikat disuruh Allah mengawal kita depan belakang. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Tugas Allah untuk melayani kita, menyuruh malaikat. Nah, siapa yang bisa mendapatkan kehebatan itu? Yang kolbunya kolbun salim, yang ruhiyahnya bersih. Makna-makna ruhiyahnya dia faham, ma'anil ruhiyah dia faham. Nah, maka kalau kita memiliki kemampuan itu, kita bisa mendapatkan
positioning sebagai khalifah dan Abdullah sekaligus. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita dalam satu sisi memenuhi standar kualifikasi sebagai khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di satu sisi kita memiliki standar kualifikasi sebagai Abdullah. Jadi sempurna dua ini. Itu yang kemudian dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang Bani Israel yang hebat itu. Dijelaskan karena ada yang kemudian brainrot di masa lalu itu. Bani Israel itu tidak mau mikir panjang, dia kemudian hanya menganggap bahwa dirinya itu hebat, dirinya itu mulia karena dilebihkan Allah dari seluruh alam. Maka di dalam pidato kebangsaan Nabi Musa alaihissalam itu disebutkan pada surat Al-Maidah ayat yang ke-20 bahwa yang disebut Bani Israel itu tinggi derajatnya dari seluruh alam. Bukan pada masa itu, sampai sekarang, sampai ayyumul akhir. Sayang kalau di terjemahan itu ada kurungnya pada masa itu. Jadi itu wasul fikr. Jadi seakan-akan hanya Bani Israel itulah yang menjadi hebat. Lihat ayatnya ini. Jadi ketika orang itu merasa Bani Israel itu paling hebat, maka di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ketika mereka dibawa lepas dari penjajahan, maka mereka masih menganggap kami hebat, kami dipilih dari seluruh alam oleh Allah. Terus saja ngomong begitu, karena kitab-kitab sebelumnya juga membicarakan itu, seperti surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Padahal mereka dijajah bertahun-tahun, orang dijajah aja merasa hebat. Maka dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-20 pada halaman 111 gitu ya. Itu disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, siapa yang hebat itu? Manusia yang dimuliakan Allah, yang dikawal malaikat depan dan belakang, itu kayak apa sebenarnya yang dimuliakan Allah dari seluruh alam itu? Maka Allah berfirman untuk menjelaskan apa yang disampaikan Musa alaihissalam. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata pada kaumnya, wahai kaum, ingatlah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian dari seluruh alam itu. Idza ja'ala fikum anbiya. Ketika mengalir di darah kalian itu, di darah tubuh kalian itu darah para nabi, darah-darah Abdullah. Kan memang kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah, mengetahui peribadatan, mengetahui tugas kemanusiaan, mengetahui tugas bagaimana mengabdi, menghamba kepada Allah. Lalu waja'alakum muluka, dan menjadikan kalian itu raja-raja. Kalau diterjemahkan orang bebas, raja-raja. Jadi yang mendapatkan nikmat kemuliaan karena menjadi manusia seutuhnya itu ruhiyahnya tinggi, fikrahnya bagus, qalbiyan, jasadian, fikrian semua bagus, semua itu karena dia seperti mata uang, ada keping muka keping pertama, keping yang muka keping mata uang kedua itu hadap-hadapan itu. Satunya jadi khalifah, satunya jadi Abdullah. Nah, karena ketinggian derajat semacam inilah yang memang kita akan cari supaya kita meninggalnya itu dalam keadaan fi ahsani taqwim. Jangan melorot. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di atasnya malaikat kita itu, karena malaikat melayani kita, ditugaskan Allah kalau standarisasi sampai ke sana. Maka kalau tidak sesuai dengan standar malaikat, ya tidak sesuai dengan standar kitabullah, kita melorot turun di bawah malaikat. Minta tolong kepada jin di dalam surat jin, nanti derajatnya turun di bawah jin. Rohako, sakti kelihatannya jalan di atas air, terbang, kata Imam Syafi'i. Tapi dia tidak mengerti syariat, dia pembohong. Habis itu dia turun dari jin seperti binatang ternak, makan, minum, beranak, buang air, tidur,
cari rumput, tidur lagi, makan lagi, itu seperti hewan ternak. Bahkan tidak disebut sebagai hewan buas yang melakukan ekspansi. Dia seperti hewan ternak. Kalau dia kemudian melakukan kemaksiatan setelah itu, maka kemudian dia disebutkan balhum adall. Dia lebih rendah dari hewan ternak. Nggak ada bedanya dengan hewan ternak. Yang ada nanti dimakan sama hewan buas, lebih rendah lagi dari hewan ternak itu. Menjadi santapan binatang buas. Ada yang buas memagari laut, ada yang buas mengambil eksploitasi minyak, ada yang buas mengambil eksploitasi gas. Dia cuma WA aja nggak bisa. Itu derajat kemanusiaan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kenapa ada firman semacam itu? Karena manusia ini pernah dituduh sebagai penjahat. Kita ini pernah dituduh sebagai penjahat oleh malaikat. Setelah Nabi Adam diciptakan, kakek buyut kita diciptakan itu, malaikat itu Qur berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat itu langsung Qur mengatakan, ini makhluk ini ya Allah itu penjahat. Namanya siapa? Nabi Adam alaihi salam. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ini penjahat ya Allah. Ini nanti jelas-jelas di situ katakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ini berbuat fasad nanti ya Allah. Berbuat fasad, kerusakan besar di muka bumi. Maka di dalam Al-Quran nanti dicontohkan fasadnya dari manusia itu. Ada anak yang dolim sama bapaknya. Pertama, anak yang dolim pada saudaranya, yaitu langsung tuh putranya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam pernah dituding penjahat ini ya Allah, penjahat ini ya Allah, bahaya kalau turun ke muka bumi. Jelas-jelas malaikat mengatakan begitu. Ada yang dolim menusuk saudaranya, itu langsung putranya Nabi Adam tuh, nggak jauh-jauh, nggak cicit-cicitnya nggak. Yaitu namanya Qabil dan Habil. Yang ditusuk siapa tuh? Habil. Yang menusuk siapa tuh? Qabil. Ada yang dolim pada anaknya, gambarannya anaknya sudah soleh, santun, awwamun halim, orangnya lembut, santun, namanya Ibrahim alaihissalam. Siapa yang dolim sama Ibrahim? Ayahnya, namanya Azar. Ada yang dolim nanti, jadi yang disebut fasad wa yasfikud dima itu nanti dia mencurangi orang lain, mendolimi orang lain, membunuh, bahkan menumpahkan darah karena dia berebut sumber daya. Ada yang anak kepada ayahnya, ikonnya adalah Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an udah bapaknya Nabi masih uququl walidain, dolim sama orang tuanya. Karena sudah diprediksi sama malaikat ini penjahat ini sama keturunannya. Ada yang contohnya itu istri dolim sama suaminya, berkhianat, tidak taat, dan merusak. Namanya istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Itu direkam dalam surat At-Tahrim. Jadi memang kita pernah dituding sebagai penjahat oleh malaikat itu. Kenapa? Waktu diciptakan malaikat melihat raw material dan penciptaannya. Ada perutnya, ada kemaluannya, ada mulutnya. Ini bahaya, ini makhluk begini ini kalau di muka bumi. Ada yang dolim kepada anaknya dan sebagainya. Ada yang dolim kepada istrinya. Seperti istrinya udah bagus, Fir'aun itu zalim dan jahat kepada istrinya, namanya Aisyah. Ini penjahat nih Allah keturunannya nanti gitu. Maka ketika dibelai nanti punggung bawah ya, sulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam,
ketika terjadi persaksian itu, maka keluar semua gambaran dari keturunannya Nabi Adam AS. Banyak yang gelap, ada yang terang, ada yang di tengah matanya itu ada cahayanya. Itu hadisnya begitu. Siapa ini? Ya Allah, kata Nabi Adam, yang ada cahayanya itu para nabi, keturunanmu. Banyak yang gelap keturunanmu itu. Maka pada saat itu kemudian terjadi perjanjian, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Pada saat itu kemudian Nabi Adam melihat mozaik tentang keturunannya itu dalam surat Al-A'raf. Jadi manusia itu punya kecenderungan jahat, menusuk teman sendiri. Dulu pernah diberi akses, lalu kemudian setelah itu diberi akses, lalu setelah itu kemudian yang dapat akses meninggalkan temannya. Dulu pernah mendapatkan bantuan modal, setelah maju yang ngasih modal ditinggalkan. Itu manusia yang dituduhkan malaikat itu. Kenapa? Karena manusia itu ada mulut, ada perutnya, kemaluan. Yang bisa menjaganya itu qalbunya. Kenapa manusia bisa berebut seperti itu? Di dalam surat 3, dalam karakter building, chapter 3 itu namanya karakter building, chapter 3 itu surat Ali Imran. Itu pada ayat yang ke-14 disebutkan kenapa manusia itu bisa kemudian saling tusuk, mengkhianati temannya. Maka di dalam militer itu kalau punya 10 peluru, para pemimpin itu 1 peluru untuk musuhnya, 9 peluru untuk temannya yang berkhianat. Jadi nanti kita akan kasih penjelasan bagaimana rupanya orang yang qalbun yang salim itu tidak bisa dikhianati. Dikhianati temannya, dikhianati teman satu kelompoknya, pengkhianat. Itu kalau qalbunnya selamat. Maka kenapa kemudian terjadi perebutan seperti itu? Karena manusia itu punya syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi nanti manusia itu punya kecenderungan pada perempuan. Akan ada eksploitasi pada perempuan. Padahal perempuan itu sebagai parameter bahwa kita itu memang leadership atau tidak, memiliki leadership atau tidak, itu di chapter perempuan namanya surat An-Nisa. Leader yang paling bagus itu adalah leader yang bisa, pemimpin yang bisa melindungi rakyat yang paling lemah. Siapa rakyat yang paling lemah itu? Perempuan yang tidak punya backup. Itu inti dari pelajaran surat An-Nisa. Karena setelah belajar penyakit bangsa terjajah di dalam surat Al-Baqarah, belajar karakter building pada chapter 3 surat Al-Imran, lalu nanti belajar leadership pada chapter 4 itu surat An-Nisa. Parameter keberhasilannya adalah bisa menyelamatkan anggota yang paling lemah, rakyat yang paling lemah itu baru pemimpin. Gitu. Dia pasang badan untuk yang paling lemah itu. Siapa yang paling lemah itu? Perempuan yang nggak punya backup. Kalau perempuan ayahnya Ustadz One gitu, ngeri ganggunya kan, udah gini-gini di luar, ngeri mengganggunya. Tapi kalau nggak punya bapak, orang bisa didolimi. Maka yang bisa menyelamatkan rakyat terlemah, dia leader. Makanya di chapter 4 itu ada leadership personal, leadership keluarga, lalu leadership negara. Maka di dalam surat An-Nisa itu adalah ati Allah wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi perempuan itu bisa menjadi alat untuk penjajahan, dieksploitasi, padahal orang butuh berebut perempuan untuk tempat mengandung anak, baik itu anak ideologis maupun anak buah. Kita ingin punya anak buah, mengambil sosial kapital, menguasai konstituen, suara orang, itu kan butuh manusia yang nyoblos tuh tangannya. Itu kan lahir dari rahim perempuan. Itu sebabnya kenapa orang kemudian berebut perempuan. Maka kata Rasulullah, banyak-banyak kalian anak, nanti kalian akan dibanggakan di padang mahsyar itu kalian banyak anak. Karena kalau nggak ada yang memilih, ya setidak-tidaknya konstituen itu ya dari keluarga kita. Itu ring 1.
Maka orang berebut pada perempuan bukan sekedar masalah karena perempuan itu lembut, apa namanya, jasadnya, struktur lemaknya, bukan sekedar itu. Tapi ada eksploitasi pada perempuan itu kan, ketamakan manusia dan disebut penjahat. Perempuan untuk iklan aki pakai perempuan, iklan mobil pakai perempuan. Ada SPM, yang ada SPG. Biarpun ganteng kayak Ustadz Jati, Ustadz Ahmad itu nggak akan dipilih jadi SPM. Selalu SPG gitu. Maka orang itu bisa berebut itu untuk kemudian saling tusuk, saling bunuh. Jadi mengerti tentang keselamatan kolbu itu harus mengerti hal penyakit mendasar dari manusia yang dituduh sebagai penjahat. Ini ma'rifatul insan. Jadi kemudian mereka berebut apa secara perempuan? Banin, berebut anak-anak. Berebut anak orang, pengen punya anak, karena kepentingan untuk memberikan daya dukung dinasti, konstituen dan sebagainya. Kalau perlu membajak anak buah orang, hijack, diambil supaya perusahaan kita jadi bagus. Itu sudah diprediksi sama malaikat itu. Ini penjahat nih kalau sudah berebut sumber daya. Apalagi setelah anak. Melbanin wal qanatiril muqantarah. Apa qanatiril muqantarah? Itu berkintor-kintor. Kira-kira kalau dihitung konvensinya itu satu kintornya itu 12 miliar. Berkintor, ya 12 miliar. Berkintor-kintor, terus berkintor-kintor sampai triliun. Jadi kalau cuma berebut emas segram 2 gram itu nggak dihitung itu. Yang dibahas itu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Itu adalah penyakit manusia itu bisa merebut emas batangan, baik emas batangan pada level kelurahan, bukan cuma emas batangan keluarga jadi perampok rumah. Baik emas batangan pada level kota dan wali kota, kota dan kabupaten, juga emas di level negara namanya devisa. Itu berkintor-kintor, orang bisa berebut emas tuh. Gitu. Sekarang ketika emas itu kemudian uang-uang yang dicetak tanpa kekuatan emas yang dilakukan oleh dolar, dan sekarang orang-orang BRICS itu membuat kesepakatan baru, bahkan Bitcoin sudah menjadi mata uang pribadi. Amerika bingung karena selama ini ada waktu zaman petrodolar itu, sehingga tidak berdasarkan cadangan emas. Mengapa mereka tidak mau pergi dari Indonesia yang batang-batang emasnya itu besar, itu yang di Papua itu, di Grasberg. Jadi orang berebut itu. Maka kalau orang belajar tentang qalbun salim nggak belajar ini, maka dia tidak beda belajar seperti pendeta-pendeta belajar, rahib-rahib belajar tentang budi pekerti dan sebagainya. Orang mesti tahu kenapa kemudian dibahas tentang perbaikan kolbu, mengetahui dari masalah penyakit mendasar. Apalagi setelah itu qanatiril muqantarah tahbil fitah wal khalid musawwar, kendaraan. Orang berebut transportasi. Sekarang 1 bulan berapa produksi kendaraan? Itu ribuan tuh. Kalau enggak nanti pabrik dari kendaraan itu tutup, ya tutup pegawainya. Sekarang di Jakarta sudah ribuan, menengah ke atas sudah di PHK. Kalau kendaraan itu tidak berproduksi, ya tutup pabriknya. Kalau enggak ada yang beli, ya tutup pabriknya. Maka perebutan antara Jepang, Korea dan Jepang, Korea, China sekarang itu berebut transportasi itu masuk. Ribuan per hari itu diciptakan supaya pegawainya bisa hidup. Nah, kita tidak mengerti tentang permainan itu sehingga dipaksa bagaimana caranya kita terus membeli kendaraan. Kalau enggak, maka kalau moda transportasi itu tidak diselesaikan dengan baik, berapapun ditambah jalan-jalan moda transportasi terus akan macet. Di Jakarta berapa lapis jalan layang itu ya, akan macet karena terus diproduksi. Dan kita tidak mengerti tantangan Allah terhadap tudingan malaikat itu yang dielaborasi di dalam surat 3 ayat 14 itu. Orang akan berebut moda transportasi.
Kalau dulu berebut kuda sama jalur-jalurnya, treknya masih lebih enak. Kalau sudah kudanya kuda besi, maka orang bisa berebut tender tentang jalan, bisa saling tusuk-tusukan untuk bisa memasarkan mobil dan kemudian jalannya. Itu yang dituding sama malaikat, nanti berantem ini, berebut moda transportasi. Itu surat 3 ayat 14. Apa yang disebutkan lagi? Sawah dan ladang, sektor hulu. Nanti mereka itu berebut supaya orang kemudian tergantung sektor hulunya kepada orang-orang yang kuat. Maka di dalam surat Al-Baqarah 204-205, orang-orang munafik yang disebut aladul hisab itu merusak perkebunan, persawahan, ladang, sektor hulu. Jadi ketika orang panen, dia ekspor, yang penting dia dapatkan untung di hilir. Maka konsep hilirisasi di dalam Islam itu jelas caranya. Orang dari hulu dan hilir harus mendapatkan margin yang sama. Itu nanti dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Kalau cuma hilirisasi, nanti yang terjadi kebijakan permainannya strategi bunga lotus. Orang yang main-main hilir nggak pernah merasa kerugian orang di hulu. Bunga lotus, tahu bunga lotus? Kayak bunga teratai. Itu kalau airnya pasang naik, kalau airnya turun masuk lumpur, dia tetap di atas. Nah, umat Islam ketika tidak mengerti tentang tantangan malaikat ini, maka dia kalah, ikut-ikutan bicara hilirisasi, tapi yang terjadi dia tidak dapat apa-apa. Habis itu dia bicara tentang kadar dakwah dan perjuangan. Padahal orang-orang yang kemudian disebut khalifah itu mengurusi orang lain, yang disebut surat Al-Maidah ayat yang ke-20 tadi. Dia jadi khalifah dan dia jadi Abdullah. Maka bagaimana caranya supaya kita selamat dari itu? Di dalam Al-Quranul Karim pada ayat yang ke-15 dari surat Ali Imran itu diajarkan supaya selamat dari jebakan-jebakan itu. Orang tidak dijajah, orang kalau kemudian menang bukan jadi penjajah, maka yang bisa selamat orang yang takwa. Itu surat Ali Imran, surat ketiga, ayat yang ke-15. Di situ nanti yang bisa menyelamatkan diri dari tantangan malaikat, tudingan malaikat itu hanyalah orang yang takwa. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim. Jadi yang bisa selamat dari tudingan malaikat bahwa kita itu punya potensi penjahat, itu hanya orang takwa. Itu dari ancaman hubus syahwat, itu syahwat yang besar itu, yaitu orang yang takwa. Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Jadi takwa itu bukan dengan penampilan fisik. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila syarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kalian dari penampilan fisik, bentuk tubuh. Allah melihat dari apa yang ada di dalam dada kalian, ketakwaan itu, dan apa yang amal kalian. Maka bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan itu kita ingin mendapatkan takwa supaya selamat dari tudingan malaikat. Siapa yang bisa melakukan itu? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang selalu melatih kolbunya itu, yang ketakwaannya itu dengan kemudian amanna, innana amanna, kami beriman kepadamu ya Allah, kami minta ampun ya Allah. Yang selalu begitu. Itu caranya membersihkan kolbu supaya tidak dirasuki penyakit-penyakit yang nanti bahayanya pernah ditudingkan sama malaikat itu. Kolbunya itu sampai merusak dengan skala kerusakan fisik, kerusakan teritori,
kerusakan harta, kerusakan masyarakat. Jadi perbaikan qalbun salim menurut manhaj kitabullah sampai berdampak kepada masyarakat. Kalau cuman baik hati, senyum-senyum, pendeta-pendeta juga bisa melakukan itu. Rahib-rahib di dalam Quran juga melakukan itu. Kalau itu yang dikaji oleh kader dakwah, yang gak jauh beda dengan mereka. Qalbun salimnya kader dakwah itu harus sampai kepada perbaikan diri masyarakat, keluarga masyarakat. Itu qalbun salimnya, perbaikan qalbunya. Maka pekerjaannya adalah mengaku beriman, kemudian banyak bertaubat. Wa qina adzabannar. Maka ada dua di bulan Ramadan untuk Allah, dua Ramadan untuk kita. Dua untuk Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, astaghfirullah. Untuk kita, yang pertama, nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang kedua, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Karena itu ciri orang yang qalbunya selamat sehingga tidak terpengaruh dengan syahwat. Itu qalbun yang selamat. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cirinya adalah mereka itu pada ayat yang ke-17 halaman yang ke-52 itu untuk melakukan roadmap penyelamatan qalbun salim. As-sabirin, orang yang sabar. Sabar itu nanti dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-150. Bukan sabar diambil tanahnya, sabar. Ada ahwat yang diganggu, sabar. Ahwat diganggu saja itu jadi perang kalau zaman Rasulullah SAW. Bukan begitu maksud as-sabirin. Nanti dijelaskan sabar yang benar itu sampai siap mati syahid. Lihat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah pada ayat yang 151. Kalau ayat yang 45 wasta'inu bis-sabri was-shalah itu ngajarin salat khusyuknya. Kalau yang 151 itu mengajarkan cara sabarnya. Sabarnya itu aktif. Jangan kayak pendeta-pendeta dan rahib-rahib ditempelin pipi kanan kasih pipi kiri. Bukan begitu as-sabirin sabarnya kita. Sabar itu sabar aktif. Nanti dijelaskan dalam surat Al-Fatihah. Was-sadiqin, dan orang yang punya sidqin itu adalah orang punya as-sidqu, kejujuran yang benar di dalam berjanji kepada Allah atas janjinya itu untuk berjuang di jalan Allah. Di dalam surat Al-Ahzab 23 itu disampaikan ayat 23 tentang minal mu'minina rijalun shadaqu. Kita tiap sholat itu minta menjadi orang sidik. Surat alladzina an'amta alaihim itu artinya minan nabiyyin was-siddiqin. Jadi kalau orang sholat itu, makanya sholat yang benar itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, surat Al-Ankabut ayat 45. Sehingga dalam hadisnya itu kalau orang sholat tapi selesai sholat nggak berani jihad, penakut, nggak berani kemudian mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar, itu sesungguhnya sholatnya gagal kata Rasulullah. Itu hadisnya begitu. Jadi perbaikan kita di dalam sholat sampai baca Al-Fatihah, di mana dalam Fatihah itu minta menjadi orang siddiqin. Itu ciri orang yang qalbunya selamat, ketakwaannya selamat. Wal qanitin, orang yang taat. Wal munfiqin, orang yang infak. Wal mustaghfirina bil ashar, dan yang sahurnya itu penuh dengan istighfar. Ada lagi yang paling canggih ini, cirinya orang yang qalbunya selamat dari tudingan malaikat itu, sehingga dia selamat dari cobaan harta, hubus syahwat itu. Allah sampai bersumpah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa wal azizul hakim.
Ayat yang ke-18. Karena ini karakter building. Mencetak supaya kolbu kita, fikrian kita, kolbian kita, jasadian kita selamat dari tudingan malaikat. Allah sampai bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Dia, dan malaikat juga, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi dari syarat yang tadi orang bisa selamat, supaya kalbunya selamat, dia harus berlatih sabar, sidik, qanitin, mumfikin, mustaghfirin bil ashar. Yang keenam adalah menjadi orang pintar tapi dia bisa menegakkan keadilan. Ini sampai Allah bersumpah, itu yang bisa selamat dari tudingan malaikat, yang kolbunya selamat itu begitu. Karena kalau orang pintar tapi tidak kuat, ya nanti bisa dikocok-kocok sama Presiden Prabowo. Kocok-kocok, pintar tapi dikocok-kocok. Kenapa? Tidak kuat, tidak menang. Maka di dalam Al-Quran dikatakan orang yang benar itu yang bisa selamat, orang pintar tapi bisa menegakkan keadilan. Apa menegakkan keadilan? Ya menang. Kalau nggak menang ya berarti nggak bisa menegakkan keadilan. Begitu. Maka nanti orang-orang yang pintar tapi cuman melamar kepada ring satu Fir'aun, di dalam surat Al-A'raf ayat 112 dan 114 disebut sahirun alim. Orang pintar tapi tega-teganya melakukan sihir. Apa sihir itu? Menipu. Data yang diekspos jadi salah, data kemiskinan yang diekspos jadi salah, kebijakan yang harusnya berdasarkan kebenaran dan hak rakyat ya disampaikan dengan cara yang salah demi kepentingan Fir'aun. Monarki, oligarki, dan militer bersekelindan bersama. Mengapa kemudian kasusnya Nabi Musa alaihissalam yang menarik kalau kita tadabbur dari depan dan belakang Al-Quran itu, Nabi Musa nggak ada babnya. Nabi Nuh ada suratnya Nabi Nuh, ada. Suratnya Ibrahim ada. Suratnya Hud ada. Suratnya Yusuf ada. Suratnya Musa mana? Karena saking kompleksnya pelajaran dari Nabi Musa itu adalah bersekelindannya monarki, kerajaan, kekuasaan bersama oligarki. Korun itu bisnisnya, gudangnya itu yang megang banyak orang, artinya konglomerasinya dahsyat, itu namanya korun itu. Gudangnya itu yang mikul banyak orang, gitu. Bukan satu gudang, satu orang, tapi di berbagai jaringan bisnisnya itu, dan hama. Maka kasus Nabi Musa dibahas di chapter penyakit bangsa terjajah di Al-Baqarah, dibahas di karakter building, kasusnya itu di surat 3, nanti di surat 4 ada, nanti di surat 5 ada, nanti di Maryam ada, di Al-Kahfi ada, karena sangat luas perspektifnya. Maka siapa yang bisa selamat itu? Orang pintar yang pandai mengenerate kemenangan. Orang pintar yang berkuasa, menang. Gimana caranya? Menang. Maka nanti di dalam surat Al-Anfal diajari Rasulullah SAW mencegat kabilahnya Abu Sufyan. Itu yang kalbunya selamat kayak begitu tuh. Abu Sufyan sedang apa ini? Apa mau sedang berangkat sholat atau mana? Ayo kita sholat, kita keluar yuk ke masjid yuk. Enggak, Abu Sufyan pulang dari Syam bawa dagangan banyak, terus mau dicegat oleh Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Anfal dijelaskan ini mau diapain sama Rasulullah, hartanya itu atau apanya, kabilahnya. Mau diapain Abu Sufyan itu? Bahas ini dengan qalbun salim. Mau diapain itu? Abu Sufyan dicegat mau diapain sama Rasulullah? Dibajak, dirampok. Beginilah pelajaran dari Quran itu supaya kita jangan dirampok orang. Bicara qalbun salim tapi pagar laut kita dipagerin. Bicara qalbun salim tapi emas kita diambil. Dibicara qalbun salim kemudian gas alam diambil. Jadi mesti lengkap memahami, syamil mutakamil. Kalau tidak kita niru-niru manhajnya ya orang-orang yang sekedar bicara masalah agama, ya suci-suci hati, tempeleng kanan kasih kiri. Enggak, Islam itu lengkap.
Nah, jadi ini yang disebut orang yang bisa selamat ketakwaan kolbunya itu dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang keenam itu Allah bersumpah, yaitu orang pintar yang bisa menjerit keadilan. Artinya dia menegakkan keadilan, dia bisa mengendalikan kebijakan. Maka di dalam surat 28 ayat 9, 59, yang bisa melakukan itu yang bisa masuk ke pusat pengambilan kebijakan. Sektor private, sektor publik, dan third sektor. Itu baru tuh kemudian orang yang kolbunya selamat dari penyakit hati, itu yang bisa melakukan itu. Kalau tidak nanti tergerus dengan penyakit tudingan malaikat itu, akhirnya dia terjebak. Kalau tidak bisa mengendalikan dengan ilmu Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, nanti ketularan penyakit senior kedua. Kalau senior pertama ini kan yang kemudian menuding manusia, penjahat ini ya Allah, itu namanya malaikat. Ada senior kedua namanya jin, ada yang taat, ada yang tidak taat, namanya iblis. Nanti menular tuh penyakitnya kalau kemudian tidak tahu peta jalan menyelamatkan diri dari hubus syahwat. Maka penyakit yang masuk ke kolbunya orang yang kena penyakit karena tidak tahu roadmap ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 surat Ali Imran ayat yang ke-17 sampai 18 itu, maka nanti kena ketularan. Apa penyakit pertama ketularannya? Adalah takabur, sombong, penyakit hati. Langsung tuh ketularan tuh, karena dia tidak tahu bagaimana mengantisipasi penyakit yang bisa menular dari senior kedua. Senior pertama udah nuding. Allah memberitahu dengan kitabullah, dengan tadabbur itu. Maka kita sekarang menggesa supaya tahfiz Quran, kajian Quran itu sampai kepada tadabburnya. Kita sedang membangun sekolah pemimpin peradaban, di mana nanti kalau anak-anak SMP, SD dites hafalannya dia langsung jawab top markotop. Jelaskan nak, nanti jelasin sama dia tuh. Kalau tidak nanti mengajinya seperti mengajinya kaum ummiyah di dalam surat An-Nisa itu. Dia baca bagus tapi nggak ngerti yang dia baca. Maka tidak bisa dia kemudian menemukan roadmap ini. Gitu. Setelah sombong nanti ada turunannya namanya sum'ah. Apa sum'ah itu? Sum'ah itu suka memperdengarkan prestasi. Berikutnya ujub pertama. Setelah sombong itu ujub, bangga dengan diri. Saya itu suka memperdengarkan prestasi. Berikutnya turun kepada hasad, yaitu dengki melihat saudaranya punya bisnis, dengki saudaranya punya jabatan, menjadi anggota legislatif atau menjadi karena tertipu dengan dunia. Dengki ketika saudaranya dipilih jadi kepala daerah, karena mikirnya pendek, mestinya jangan main receh. Begitu. Saya tertarik mendalami permainannya Apple. Apple itu di dalam kebijakannya Steve Jobs itu kemudian di ujung-ujung hayatnya itu kan kemudian menggunakan infinite game. Infinite game itu dilanjutkan sama Tim Cook dan dia berhasil menghasilkan keuntungan triliunan dolar. Itu namanya infinite game. Dia nggak menemukan kompetitor karena dia nggak peduli pada kompetitor. Yang dilakukan adalah pada visi terus menerus. Ini Microsoft kalah. Microsoft pembahasannya kalau membahas CEO-nya itu membahas tentang bagaimana mengalahkan Apple. Kalau Apple CEO-nya kita akan membahas, yang dibahas itu adalah tentang bagaimana melayani guru, masyarakat, murid, berdampak ke semua orang. Tidak terbatas. Lambangnya seperti lambda. Menarik juga saya melihat tulisan itu. Pantas ya ada perubahan. Maka kalau kita tidak memiliki kemampuan ini, kita hanya niru-niru membahas perbaikan kolbu, lembut, budi pekerti, gak ada bedanya dengan orang-orang yang di luar Islam. Maka Islam memiliki standarisasi kolbun salim itu sampai dia memiliki kemampuan berkuasa. Karena orang yang sudah baik hatinya, kalau yang berkuasa mengatur undang-undangnya, apa undang-undang TNI, apa undang-undang Minerba, mereka menguasai, kita monet kolbun salim dengan cara Quran, nggak bisa. Makanya harus berkuasa.
Itu disebutkan orang yang qalbunya selamat itu pada surat Ali Imran ayat yang ke-18, jumto surat 28 ayat ke-59. Masuk ke pusat pengambilan kebijakan. Jadi kalau kita hanya sibuk-sibuk di subsektor publik, karena publik itu kan ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Sektor private itu Ustadz Jati itu, pengusaha-pengusaha sampai besar, dari koperasi sampai besar. Ada third sector. Third sector itu tokoh parpol, ormas kayak saya itu. Maka kalau kita tidak memiliki kemampuan daya pandang yang jauh, maka kita nanti cuma sibuk-sibuk di legislatif, pengkaderan di eksekutif, akhirnya tidak pede. Akhirnya mau milih kepala daerah nyari orang lain, kan nggak pede. Karena kita sibuk di subsektor dalam publik. Ini mesti kita pahami bagaimana qalbun salim secara samil mutakabil. Sehingga ketika kita mencari kader, siapa yang jadi dandim, siapa yang menjadi pangdam, nggak kepikiran. Yang dipikirkan kita hanya masalah legislatif. Karena sektor publik itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Siapa yang jadi bupati? Nanti kita cuma berani wani piro, tapi kita bicara qalbun salim. Mesti kita berani seperti surat Ali Imran ayat 18. Orang pintar yang mampu menegakkan keadilan, artinya memegang kekuasaan. Bukan sahirun alim, orang pintar yang merapat kepada Fir'aun, surat Al-A'raf ayat 112 dan 114, lalu dia berani menggadaikan kejujuran intelektualnya untuk menyebarkan berita-berita bohong dan salah tentang data-data kerakyatan. Itu jelas Quran mengatakan seperti itu. Lalu nanti juga kita bisa ngurus sektor private, gitu. Juga kita bisa mengurus sektor publik, third sector. Siapa? Ustaz Noni mau dijadikan tokoh ormas di mana? Mau dimasukkan di tokoh NGO di mana, misalnya. Sehingga tidak hanya berpikir pada legislatif saja, tapi ada yang ditugaskan ke sana. Itu cara berpikir manhaj kita itu syamil mutakamil. Kalau tidak, mau ngurus sektor private, mau ngurus third sector, mau ngurus orang-orang yang masuk di yudikatif, siapa yang jadi Mahkamah Agung, di pembahasan eksekutif legislatif yang nggak ke Uber. Akhirnya kita sibuk-sibuk di situ. Maka pertarungannya harus luas. Ini yang kita bisa menyelamatkan diri dari jebakan kolbun yang rusak gara-gara raw material kita punya kecenderungan buruk yang ditudingkan oleh para malaikat. Dikasih tahu caranya. Maka semua orang harus bergerak untuk melakukan perubahan, membuat orang yang terlemah, rakyat ikut menjadi kuat. Surat Al-Qasas ayat yang kelima. Jadi kalau jadi kader mestinya membuat diri kita itu menjadi pemimpin yang membuat rakyat jelata merasakan kepemimpinan, dan rakyat jelata dikader oleh kita menjadi pemimpin. Wa nuridu an namunna, gitu. Dan kami menghendaki, kata Allah, agar memberikan keamanan, kata wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard. Orang duafa di muka bumi itu harus dijadikan pemimpin. Mereka merasakan kepemimpinan, dikader seperti Nabi Muhammad SAW mengkader Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anak pembantu rumah tangga. Jangan hanya ingin dapat konstituen orang-orang penting, dari duafa mesti berani kita latih menjadi pemimpin, anak pembantu rumah tangga. Walaupun mungkin disebut orang kita terjun bebas, berkorban untuk, ya kan itu tugas untuk membuat orang-orang menjadi bangkit, menjadi pemimpin dan menikmati sumber daya. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithin. Surat 28 ayat 5. Itulah orang yang kalbunya selamat dalam aplikasi. Kalau tidak, kita nggak ada bedanya dengan orang di luar Islam yang hanya baik hati, senyum-senyum, tapi rakyatnya jelata, rakyat-rakyat kemudian didolimi, kita cuma senyum-senyum saja. Itu yang disebut qalbun salim di dalam kitabullah, agar kita selamat dari tudingan pada. Kalau tidak, nanti setelah kena penyakitnya senior yang kedua yang namanya iblis itu, takabur, ujub, sum'ah, hasad, dengki, itu hancur amal kita. Al hasadu yakulul hasad kama yakulun narul khatab.
Nanti hasad itu memakan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Akhirnya kita menjadi pelaku dosa besar. Apa dosa besar itu? Melakukan fahisyah, kemungkaran. Maka kita dilatih untuk menyelamatkan itu dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut, chapter yang berbicara tentang rumah berbahaya. Surat Al-Ankabut ini, saudara-saudara, berbicara tentang rumah yang berbahaya. Surat rumahnya laba-laba. Apa contohnya di sana itu? Laba-laba itu kalau membesarkan anaknya itu, kalau dia mau hamil, dia kawin, suaminya langsung dibunuh. Itu. Lalu anak-anaknya bertelur, ditaruh di punggungnya, dan anak-anaknya untuk membesar, apakah minum ASI? Tidak. Apa yang terjadi pada anak-anak laba-laba dari induknya ini? Dia menghisap tubuh ibunya sampai mati. Jadi surat Al-Ankabut itu berbicara tentang rumah berbahaya di situ. Maka di ujungnya nanti harus mengikuti petunjuk dari Allah. Lanahdiyan. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang berjihad di jalan kami, nanti kami bimbing. Kalau nggak berjihad, masuk rumah laba-laba. Pada ayat yang ke-45 surat Al-Ankabut itu katakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Supaya selamat orang qalbun salimnya, supaya berjuang salatnya harus benar. Jadi ini dimaksud dengan salat yang khusyuk, salat minta tolong dan khusyuk, sabar dan salat khusyuk dan sabar itu cirinya adalah sampai mati syahid bertarungnya. Itu surat Al-Baqarah 151, 152. Sabar sebelum diajarin bicara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diajarin bahwa ketahuilah orang yang mati syahid itu hidup, kata Allah. Karena sabarnya itu menghadapi beban, naik terus falaqtahumul aqabah wa ma adraka mal aqabah dalam surat Al-Balad, naik terus grafik hidupnya. Jangan berhenti. Karena kalau stagnan orang itu langsung membusuk kehidupannya. Nggak naik terus, nggak naik. Kalau apalagi kalau mundur, dia harus berotasi dan hidup. Maka qalbun salim itu cirinya orangnya itu bisa sampai selamat dari dosa besar dengan pengamanan sholat. Fahisyah itu adalah zina dan bakhil. Zina dan bakhil. Akhirnya orang bakhil berkata bahwa berada di dalam amal jama'i, tapi kalau saudaranya, ikhwanya diganggu, dia diam aja. Itu namanya pendusta agama. Maka bakhil itu menyebabkan banyak hal seperti itu. Yang penting hidup saya selamat, orang lain emang enggak saya pikir. Itu bakhil namanya. Nanti jadi riba. Yang bisa mengalahkan riba itu sedekah, yaitu gotong royong. Ya makullahu riba wa sedekah. Gotong royong selamatkan ikhwah, self help, self responsibility, self governance. Itu baru top. Kalah nanti bisnis orang besar kalau caranya begitu. Tapi itu dimulai dari qalbun yang selamat. Bersih qalbunya dari penyakit karena tahu bagaimana mengendalikan potensi yang bisa merusak dirinya yang pernah ditudingkan oleh malaikat kepada dirinya. Ini yang disebut dengan orang yang selamat qalbunya dan selamat dari dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada tambahan. Ada tambahan? Tanya. Izin minum ya. Silakan Sajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada penjelasan dari Ustadz Nur Zaman yang memberikan kita gambaran mengkaji Quran dengan konteks yang kekinian dan kedisinian. Mungkin ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, tadi Ustadz menyebutkan banyak kisah para nabi. Ada satu yang menarik Ustadz. Nabi yang Allah abadikan namanya dalam surat, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Kebetulan pas lagi tilawahnya surat Yusuf kita kaji. Kalau tadi kisah Nabi Hud, kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Musa diulang-ulang dalam Al-Quran.
ternyata kisah Nabi Yusuf itu hanya ada di surat Yusuf dan tidak diulang pada ayat-ayat atau surat yang lain. Tapi surat Yusuf sudah cukup menggambarkan kisah hidupnya dari awal dan sampai akhir, termasuk pada surat yang paling lengkap, bahwa beliau dari sumur hingga ke istana. Nah, bagaimana kita melihat konteks ini, bahwa seseorang yang akan disiapkan menjadi pemimpin harus diuji dengan berbagai macam ujian. Ujian dimasukkan sumur, ujian dijual sebagai budak, ujian dengan wanita, ujian di penjara, sampai mendapatkan posisinya yang mulia. Mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit gambaran mengenai Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita bicara masalah para pemegang modal ya, atau pemodal ya, yang kita sebut oligarki ini, mereka menguasai sumber daya resources yang ada. Lalu ketika Al-Quran datang, ya sebetulnya ketika zaman Nabi pun kan beliau dari kalangan bangsawan dan tidak diturunkan seorang Nabi kecuali dia dari kalangan yang terhormat ya, dari kalangan kaumnya. Nah, Rasulullah, bagaimana Ustadz melihat ya, ini kan Al-Quran turun pada saat dimana dominasi Quraisy begitu sangat kuat ya. Dan Rasulullah kemudian membawa satu wahyu dari langit yang kebanyakan pengikutnya itu orang-orang papa, orang miskin, orang fakir ya. Tapi justru bisa membawa perubahan, mengubah dunia. Jadi dimulai dari orang miskin, tapi ini gerakan yang terus menjadi bola salju, yang bahkan raja pun akan ikut pada ajaran ini akhirnya. Nah, apa rahasianya kemudian? Kenapa harus dimulai dari orang-orang yang fakir dulu, ya, dan anak-anak muda dulu, ya, sebelum menyentuh pada pintu-pintu gerbang istana dan tempat pemegang kekuasaan itu? Apa rahasianya di situ? Dan kekuatan Islam yang mengubah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sejati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat urutan, itu pertanyaannya mesti kita memang renungkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu di bulan Ramadan itu dilakukan ratifikasi gitu. Kan Ramadan itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya, sampai juga di zaman Perang Badar. Di Makkiyah juga sudah ada bulan Ramadan di zaman Makkah. Di zaman Madinah ada bulan Ramadan. Kalau sekedar difahami bahwa pernah datang di bulan Ramadan, maka coba dalami surat ayat ini dalam surat Al-Baqarah itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Contohnya surat Yusuf ini kan. Surat yang ke-12 ini sebenarnya adalah surat Makkiyah gitu. Turun di waktu Makkah. Tapi kenapa kok ditaruh di chapter 12 gitu. Bukan di awal-awal saja. Gitu. Bahkan ada banyak ayat-ayat Makkiyah, surat-surat Makkiyah itu turunnya di Makkah, tapi di chapter Quran diratifikasi, lalu kemudian taruh di juz-juz belakang. Padahal kan turunnya waktu di Quraisy. Coba renungkan isi surat demi surat itu, chapter itu kenapa kemudian ditaruhnya menjadi nomor 12? Itu tadaburnya di situ. Bahkan di dalam surat Yusuf itu, ini adalah surat Makkiyah, turun di Mekah, tapi surat Yusuf ayat yang pertama, kedua, ketiga itu adalah ayat Madaniyah. Kok dioplos gitu? Kalau dioplos itu pertama. Di blended ya, blending. Pertanyaannya, siapa yang memblending? Ada yang turun di Mekah 3 ayat, ada yang turun di Mekah banyak, terus di Madaniyah turun 3, di blending jadi chapter 12. Siapa yang memblending ini? Allah. Maka di bulan Ramadan itu malaikat Jibril melakukan tadarus, meletakkan slotnya, pindahkan slotnya ke sini, pindahkan slotnya ke sini, taruh ke sini. Itu gunanya tadarus di bulan Ramadan itu, ngaji dengan pemahamannya.
Oh, itu ya di bulan Ramadan dilakukan ratifikasi. Nah, surat Yusuf ini turun setelah surat Hud, lalu ditaruh setelah Hud. Gitu. Apa yang terjadi pada surat Hud? Surat Hud ini membahas tentang matriks dari seluruh nabi-nabi. Jadi di situ ada kejadian nabi ini masalahnya dengan masalah ekonomi, nabi ini masalahnya dengan masalah politik, nabi yang ini masalahnya dengan masalah konglomerasi. Di surat Hud nanti ada tuh Nabi Soleh yang berhadapan dengan 9 pengusaha besar yang menguasai sampai bisnis air. Ya. Bisnis air itu bisnis yang mendasar itu. Kalau ada sembako nggak ada air nggak bisa masak. Makan juga serten nggak bisa, nggak bisa. Nah, itu. Artinya ini sudah sampai pada bisnis mendasar. Itu diajarkan bagaimana exit programnya. Track begini cara mengguntingnya. Jangan sampai hatam dari ngaji Quran, tapi kalau menghadapi masalah konglomerat, pemagaran pantai, eksploitasi batas laut, itu kemudian kita bilang itu sudah lingkaran setan. Gimana kok pembaca Quran kalah sama lingkaran setan? Di dalam surat Hud itu dijelaskan shortcutnya, diguntingnya begini, diguntingnya begini, diguntingnya begini, begitu. Maka di dalam surat Hud itu diceritakan nabi-nabi yang hebat itu melakukan kaderisasi sebagaimana legasi surat Al-Qasas ayat yang kelima. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Setelah bercerita tentang brutalisme Fir'aun pada ayat yang keempat surat Al-Qasas, di mana brutalisme Fir'aun itu setelah bersekongkol dengan oligarki, militer, teknokrat, gitu. Orang pintar yang penipu, sahirun alim, orang alim yang menjadi tukang tipu, gitu. Setelah bersekongkol gitu, di dalam ayat yang keempat itu mereka membunuh anak laki-laki. Apa maksudnya itu? Membunuh kaderisasi. Karena kalau memang semua Bani Israel itu dibunuh, berarti Nabi Musa tidak membawa eksodus seorang pun, ya kan? Kenapa itu Nabi Musa membawa 600.000 Bani Israel? Apa intelijennya Fir'aun, intelijen yang tidak tajam sehingga tidak ketahuan itu Bani Israel, sehingga ada 600.000 yang dibawa oleh Musa setelah dilakukan engagement di dalam surat Ad-Dukhan. Jadi ketika Nabi Musa masih lemah berbicaranya sama Fir'aun, qaulal layyina, berkata lembut. Tapi kalau sudah high call, lihat dialog-dialog high call di dalam surat Ad-Dukhan. Ini, wa alla ta'alu 'ala Allah, jangan sombong ke Fir'aun pada Allah. Lihat. Jadi baca Qur'annya mesti syamil mutakamil. Sehingga melihat Fir'aun itu dihadapi Musa, Musa kecil, Musa muda, Musa DPO. Pernah DPO Nabi Musa itu 2 tahun dikejar-kejar, lalu kemudian lari ke Madian dan punya istri, ya. Itu gunanya DPO. Daftar pencarian orang. DPO balik lagi, suruh berdakwah pada Fir'aun, lalu minta bantuan namanya Harun alaihissalam. Jadi Fir'aun itu brutal. Kalau yang ngelamar kerja sampai orang pinter-pinternya ditaruh di ring 1, itu penjelasannya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 112 114. Mau ngelamar ke saya katanya. Ring 1, bisa ring 1 Fir'aun bisa. Namanya sahirun alim. Nah itu. Ada yang hidup memang, tapi kalau melawan itu langsung dibunuh, dipersekusi, dibunuh. Perempuan-perempuan Bani Israel itu disebutkan dibiarkan hidup. Kata al-haya itu dekat dengan kata malu. Artinya hidup tapi dipermalukan. Sexual harassment, dipermalukan. Bukan hidup biasa, bukan jadi Perdana Menteri, jadi enggak, dipermalukan. Brutalisme itu direkam oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat yang keempat. Langsung ayat di bawahnya Allah berfirman, kami menghendaki kalau kalian itu benar-benar Islam,
melakukan pembelaan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh. Kami menghendaki kalian itu menjadikan orang du'afa itu merasakan kepemimpinan, menjadi pemimpin dan menikmati sumber daya. Maka dalam surat Hud, matriks para nabi sebelum Yusuf, pada chapter 11 itu, para nabi itu membantu para du'afa. Nabi Soleh juga begitu. Nabi yang terkenal itu kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Hud itu dikatakan, aradiluna badiyar ra'i. Kenapa kau kemudian membina-bina para du'afa? Kan kalau dia jadi suara lemah. Ngapain konstituen begitu yang kau pilih? Kira-kira gitu. Itu surat Hud itu ada. Tapi para nabi melakukan itu. Tapi memang bukan sembarang du'afa. Maka kawan-kawan sedang melakukan gerakan Federasi Masjid Indonesia. Kita sudah sampaikan kepada Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla sudah sibuk dengan DMI-nya. Sampaikan ke Pak Ma'ruf Amin juga begitu di MUI menggalang masjid, ya beliau sibuk dengan kegiatan. Kalau gitu, mari anak muda bikin gerakan Federasi Masjid Indonesia. Jadi Federasi Masjid Indonesia ini menggabung kekuatan masjid seluruh Indonesia. Ada kekuatan ekonominya, kan ada 4 kompartemen masjid itu dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Kompartemen ideologi, kompartemen leadership, kompartemen ekonomi, dan kompartemen kaderisasi. Jadikan masjid seperti itu dan kita MOU antar masjid. Bahkan anak muda sekarang ada yang bikin masjid namanya bukan nama-nama Arab lagi kan? Itu. Tapi bagus-bagus, hebat-hebat. Nah, potensi ini harus kita tangkap. Jadi para nabi di dalam surat Hud itu nanti kita akan ketemu mereka merekrut 3 kelompok. Siapa yang direkrut untuk head to head dengan kedoliman itu? Itu adalah orang-orang kaya yang ikhlas. Karena kalau orang kaya tidak ikhlas, dia cenderung tidak mau berjihad. Udah ada deposit ini, diajak berjuang, udah ada tabungan, udah ada pekerjaan. Saya nggak di PHK, ya kajiannya kajian ini aja lah, gitu. Berpaling namanya. Diajak berjihad, nggak mau. Seperti mau ngeliat maut. Yang kedua, yang diajak oleh para nabi itu adalah du'afa yang mau hijrah. Jadi jangan bantu sembarang du'afa. Kalau nggak mau hijrah jangan dibantu. Surat 8 ayat 72. Jangan tolong orang beriman yang belum mau hijrah. Sementara kita dari dana-dana sosial itu semua du'afa dikasih kupon-kupon. Pejuang-pejuang kita yang ada du'afa belum bisa bayar ini, belum bayar itu, nggak di cover. Itu melanggar surat 8 ayat 72. Jadi para nabi melakukan pendekatan pembinaan itu head to headnya dengan Fir'aun, dengan konglomerasinya, dengan kekuasaan itu dengan kekuatan masjid. Yang dimasukkan ke masjid itu adalah orang kaya yang ikhlas, orang du'afa yang mau hijrah, dan anak muda yang progresif. Kalau anak muda yang nggak semangat, nggak usah diajak aja, gitu. Wasting time. Itu nanti dalam surat Yasin. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Sesungguhnya yang dapat nasihat itu yang cari nasihat yang progresif. Maka gerakan kita dengan menggabung masjid-masjid ini nanti adalah memasukkan 3 kelompok ini. Sebagaimana surat Hud. Orang kaya yang ikhlas seperti Tolha radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, kayak pengusaha-pengusaha ikhlas kayak Sejati itu, yang besar kaya-kaya ikut, pemuda-pemuda progresif ikut, du'afa yang mau bangkit ikut. Sehingga nanti anak kecil, anaknya pembantu rumah tangga kayak Ibnu Mas'ud 7 tahun udah demo di Darun Nadwah. Karena memang begitulah para nabi itu melakukannya. Ammar bin Yasir sampai menurunkan sebagian surat Al-An'am karena dia berani melempar Tuhan-Tuhan kecil orang-orang Quraisy. Sampai disiksa bapaknya dan ibunya kan? Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhu. Jadi kekuatan Islam itu begitu. Tetapi itu kan pelajarannya ada dalam chapter 9.
Chapter 9 itu adalah bagaimana menyaring orang yang hendak menguasai harta negara. Harta negara itu di chapter 8 namanya Al-Anfal. Kenapa Al-Anfal ke Al-Taubah tidak ada basmalahnya? Karena satu flow. Cara menyaring orang yang tidak boleh mengelola harta negara itu disaring di dalam surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Maka tadaburi. Gitu. Di dalam surat At-Taubah atau Al-Bara'ah itu ada 4 orang kelompok yang tidak boleh mengelola harta negara. Yang pertama, orang musyrik. Yang kedua, ulama su'. Yang ketiga adalah orang munafik. Dan ketiga, yang keempat, orang dolim. Kalau kita bocor fit and propernya, memang bodoh di kita. Itu surat At-Taubah tadi. Nanti di dalam surat 8 ayat 73 menjelaskan itu. Maka 8 tentang harta besar negara, 9 siapa orang yang boleh mengelolanya dan bagaimana cara menyaringnya, alatnya namanya masjid, 10 namanya apa? Endurance untuk bertahan melakukan kepemimpinan. Maka di surat 10 itu ada 2 Yunus. Yunus pertama, Yunus alaihissalam yang pundungan, yang tidak punya endurance dan kelenturan di dalam melakukan membangun head to head dengan kebatilan, pundung, terus disekolahkan oleh Allah di pesantren perut ikan. Setelah itu muncul Yunus kedua yang memiliki stamina kuat dan lentur berhadapan dengan orang yang melakukan kedoliman, kebatilan dengan sistemik. Baru masuk ke surat Hud tentang matriksnya, baru masuk ke 12 bagaimana membuat kekuasaan itu kaderisasi sejak kanak-kanak sampai besar. Maka disebut ahsanul qasasi, sebaik-baik kisah. Maka chapter itu berurutan, itu bukan random adu kancing. Itu diratifikasi. Ada yang Makkiyah ditaruh belakang, ada yang Madaniyah ditaruh ke depan, ditaruh ke belakang dan sebagainya. Tadi surat Yusuf aja di blending, ada Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kalau tidak tadabbur, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak tadabbur Al-Qur'an? Atau mereka akan mengunci mati kalbunya. Gerakan-gerakan dulu. Saya datang ke kawan-kawan PI, keluarga besar PI, karena dulu saya waktu zamannya asas tunggal itu dikejar-kejar kodim, itu biasa tuh. Dikejar-kejar sospol tahun 88. Itu kita ngumpul-ngumpul kembali sama Pak Susrusno Bahir, sama Pak Rias Rasid, kita ngobrol, bicara-bicara itu. Kita butuh sekarang anak muda yang progresif, yang kayak dulu. Sekarang anak muda banyak yang strawberry dan kena brain rot. Nggak kuat kalau ngeliat handphone. Dan nggak kuat diskusi panjang dan menyelamatkan generasi untuk membahas Renstra. Itu masalah. Maka ada 3 kelompok yang akan dimasukkan ke masjid dalam federasi masjid itu. Orang kaya ikhlas, du'afa yang menghijrah, dan orang pemuda yang progresif. Nanti setelah selesai Yusuf alaihissalam, ternyata untuk menjadi pemimpin itu harus memiliki ketajaman mata hati, dan itu diajar sama bapaknya Yakub alaihissalam tentang ketajaman mata hati. Kalau tidak, nanti di dalam memimpin itu kebanyakan teori. Anak muda sekarang tuh banyak sekali mau pencet apa, mau chat GPT, mau DeepSeek, tinggal pencet aja, mau nanya apa saja. Tapi miskin dalam pengalaman. Maka yang tadabbur Quran itu nanti dia akan mendapatkan pengalaman dari 124.000 nabi. Tapi kalau nggak tadabbur, kalian mengkunci mati kolbu kalian, kata Allah, surat Muhammad ayat yang ke-24. Dulu kita ngaji-ngaji muda-muda itu penuh dengan kajian tadabbur. Saya melihat sekarang jarang ya. Anak muda itu diisi dengan pemahaman tadabbur Quran, melihat roadmap, mengulang siklus. Dan sekarang karena mungkin kena pengaruh brand root itu, ngajinya mitu-mitu di media sosial. Platform ini ada gitu, diikuti. Di platform itu ingin viral terus begitu. Tapi tidak dibongkar itu platform dasar dari kitabullah. Nanti kalau sudah selesai surat 12, itu akan dilatih dengan kemampuan mempertahankan kekuasaan, namanya surat Ar-Ra'd, mengirim hukuman. Itu.
Jadi kejadian bola api yang turun dari langit di California itu sudah dibahas di dalam surat Ar-Ra'd. Kalau ada orang dolim berlebihan, nanti dikirim sawaik. Sawa itu kiriman api dari langit. Fid dunya wal akhirah. Itu di dalam surat Ar-Ra'd itu. Maka surat Ar-Ra'd itu nanti dipelajari tentang bagaimana kekuatan penghukuman dari Allah. Karena tadi pengawalan malaikat. Selain kekuatan massa, kita diskusi dengan Hamdan Zulfa, Bung Hamdan sama Mbak Wiwi, Prof. Ketua BRIN itu, Prof. Siti Zuhro. Nah, kita diskusi tentang ini dan saya sampaikan tentang kajian agama ini. Lalu kemudian kata Mbak Wiwi, memang benar ini. Kenapa partai Islam itu melorot? Katanya. Kenapa, Mbak? Itu karena kiai-kiainya itu di depan ini partai-partai Islam. Dan pimpinan ormas kita diskusi karena pemimpin-pemimpinnya ini jamur, kata Mbak Titi. Tahu jamur? Jamur itu jamur bahasa Jawa Timur. Itu seperti surat Yasin, mukmahun. Onta lagi sakit. Onta itu kalau lagi sakit nggak mau minum, padahal onta itu kerjanya minum kuat dan dia bisa bertahan di padang pasir. Apa jangur itu? Mukmahun, ngelihatnya ke atas, tangannya begini kalau salaman. Itu kata Mbak Wiwi. Jadi pengen disebut ustadz, disebut kiai, tapi nggak bisa down to earth. Kalau salaman begini, tidak humble, tidak hangat. Kekuatannya perjuangan para pemuda harokah dari dulu itu karena kehangatan. Kalau pengen tahu aktivis harokah, bukan sekedar dari pidatonya, lihat dia kalau sedang bergaul. Hangat tidak, memeluk dengan hangat, salaman dengan hangat, baik itu pemimpin, kiadah ataupun orang-orang cleaning service. Lihat aja siapa yang asli haroki atau tidak. Dulu keaslian haroka itu dari kehangatan, ukhuwah Islamiyah, tutur katanya, salamannya, kehangatannya, begitu. Nah itu dilatih nanti di dalam surat Yusuf, lalu surat Ar-Ra'd mempertahankan kekuasaan. Kalau enggak diambil sama orang. Maka di dalam surat Ar-Ra'd nanti akan dibahas tentang kekuatan menembak. Kalau pemimpin itu punya 10 peluru, maka gunakan 1 peluru untuk menembak musuh dan 9 peluru untuk menembak pengkhianat di sekitarnya. Karena di dalam surat 8 itu diajarkan bisnis intelijen. Jangan sampai kita tertipu dengan orang yang baik-baik di sekitar kita padahal pengkhianat. Relax saja. Kadang-kadang kita ini ketika dalam gerakan dakwah itu kalau nggak dipanggil ustadz, kiai itu agak risau. Terus ketika kita dipanggil ustadz, padahal dia pengkhianat. Saya udah banyak mengalami itu. Ketika di berbagai kementerian, jadi saya nggak kaget dengan itu. Nah, banyak sayurun alim. Kita berlindung, na'udzubillah min dzalik. Relax saja, gitu. Maka kalau orang sudah relax saja, tidak takabur, tidak kena penyakit hati, dia bisa berharokah dan memikul beban dakwah. Kenapa? Dia relax melihat perlawanan, permusuhan. Seperti jangan kalah sama Apple, melihat kompetitor tuh relax saja, gitu. Simon Sinek itu yang menulis Infinite Game itu, ketika dia duduk dengan pemimpinnya Apple, ketika dia menunjukkan produknya Microsoft yang bagus, ini iPad kalah dengan ini. Apa kata eksekutifnya Apple? Oh iya saya tahu. Relax saja. Nggak takut dengan nanti gimana dong partai yang itu, nanti gimana dong organisasi itu. Itu berarti belum memiliki kekuatan qalbun salim. Relax saja. Kita fokus pada visi kita. Nah ini diajarkan di Quran. Ternyata, diambil Apple, diambil Simon Sinek, gitu. Kenapa? Bisa jadi kita sudah meninggalkan tadabbur Quran. Nah, sehingga kita ingin menggerakkan itu Federasi Masjid Indonesia itu masjid-masjid yang melakukan. Nah, jadi ketika berhadapan dengan kekuatan, bahkan orang punya kekuatan, modal dan sebagainya. Kalau kita punya visi yang jelas tentang roadmap ini, lama-lama mereka akan dikalahkan.
Sehingga federasi masjid yang coba kita lakukan itu meniru masjid Rasulullah yang berlantai apa lantainya Rasulullah? Apa berlantai porselin yang bagus kayak gini? Apa bertutup yang bagus granit di atas? Enggak. Apa lantainya? Tanah. Tutupnya daun rumbia. Tapi Persia dan Yunani tunduk di bawah telapak kaki para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang kemudian harus kita kembalikan fungsi masjid seperti surat At-Taubah ayat ke-18 untuk menyaring calon pemimpin itu. Jangan sampai kita bangga masjidnya bagus tapi masjid diror. Itu sebelum masuk ke 12 tuh menjadi raja, belajar dulu alat penyaringnya. Masjid diror itu masjidnya bagus tapi pekerjaannya nyalah-nyalahin guru orang. Yang satu bid'ah, yang itu salah, yang itu salah. Itu diror. Kalau di zaman Rasulullah dibakar masjid. Karena menimbulkan keraguan dan perasaan takut. Nanti kader dakwah yang masuk minder, takut nggak pakai pakaiannya sama dengan imam yang nyalah-nyalahin, nanti takut derajatnya turun. Relax saja, mau pakai celananya denim, mau pakai jas, mau pakai sarung, relax saja. Yang penting kita berharap dan berbuat. Nah, kekuatannya dari kekuatan kolbun salim, kolbu yang bersih. Ini sharingnya saya panjang karena ini berbicara tentang peta jalan ya, dan membahas tentang kenapa chapter itu ada di 12. Silakan ada sharing tambahan. Ada tambahan?